Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Tanggal 28 Juni 2025 sebentar lagi. Tapi kalau waktu Indonesia ya 29 Juni. Nah, dunia MMA menahan nafas untuk menunggu UFC 317. Dua nama besar akan saling mengunci dalam duel berdarah dingin. Charles Oliveira, mantan Raja Lightweight yang pernah mencetak rekor submisi terbanyak dalam sejarah UFC, kembali berburu sabuk. Di sisi lain, Ilia Topuria, mantan juara featherweight yang tak terkalahkan, naik kelas dengan satu misi, yaitu membuktikan bahwa takdir UFC sekarang ada di tangannya. Pertarungan ini bukan sekedar perebutan gelar kosong. Ini adalah pertemuan dua dunia, veteran yang penuh luka dan pengalaman melawan wajah baru yang sedang bersinar terang. Tapi kalau kita bicara cara Topuria bisa mengalahkan Oliveira, maka kita akan harus mundur sejenak dan lihat seluruh peta. Karena kemenangan tidak akan datang dari kekuatan semata, ia datang dari pembacaan, perencanaan, dan eksekusi yang presisi. Charles Oliveira bukan fighter biasa, dia adalah mantan juara lightweight yang menaklukkan nama-nama besar seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, dan Tony Ferguson. Dia bukan hanya pemilik teknik BJJ paling mematikan di UFC, tapi juga striker yang sanggup menjatuhkan lawan dengan lutut, uppercut, dan tendangan tajam. Tapi masa kemasan itu sudah mulai berlalu. Sejak kalah dari Islam Makhachev pada tahun 2022 dan kemudian absen karena cedera dan penundaan, tubuh Oliveira sudah terlihat menua. Dalam beberapa pertarungan terakhir, kita bisa melihat ketahanan fisiknya menurun. Ia masih bisa bangkit setelah knockdown. Iya, tapi recovery-nya tidak secepat dulu. Pola jatuh bangun yang selama ini jadi senjatanya mulai terlihat sebagai celah. Ilia Topuria bisa membaca ini. Sebagai fighter muda dan belum terkalahkan, Ilia Topuria punya kombinasi langka. Striking yang tajam, grappling yang tenang, dan yang paling penting, kemampuan membaca momentum. Itu yang membedakannya dari banyak nama-nama besar yang gagal di tangan Oliveira, seperti Dustin Poirier misalnya. Sempat membuat Oliveira mundur, bahkan jatuh, tapi ragu saat Oliveira jatuh. Begitu juga dengan Justin Gaethje. Bahkan bisa membuat knockdown cepat, tapi terlalu respect saat Oliveira di bawah. Ilia Topuria kemungkinan besar tidak akan seperti itu. Bahkan ketika dia masih di divisi featherweight, dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan takut masuk ke area berbahaya. Saat lawan mencoba clinch atau tarik ke ground, Topuria justru meningkatkan tekanan. Itu bukan hanya karena tekniknya mumpuni, tapi karena dia paham ritme. Dia tahu kapan harus sabar, kapan harus eksplosif. Dan Oliveira, seperti yang kita tahu, seringkali kalah ketika lawannya tahu kapan mencium darah dan menyelesaikan. Masalah Oliveira adalah pola bertarung yang tidak banyak berubah. Dia masih menekan, masih mengandalkan tendangan tinggi, jab pendek yang tajam, lalu memburu clinch atau dragging lawan ke ground. Tapi terkadang tangan kirinya turun, atau dagunya naik saat masuk, atau kaki belakang terlalu diam saat switch stand. Di masa primanya, celah itu tertutupi oleh kecepatan dan agresi, tapi sekarang itu jadi undangan terbuka buat fighter seperti Ilia Topuria yang hidup dari celah-celah kecil. Topuria bukan fighter yang lempar 100 pukulan per ronde, karena Ilia Topuria bukan tipe volume striking. Tapi yang dia lempar hampir semua mengandung niat menyelesaikan. Dia adalah sniper, bukan machine gun. Dan jika Oliveira masih membawa kebiasaan tangannya di bawah atau tidak siap dengan serangan balik cepat, maka bisa saja terjadi Oliveira KO untuk pertama kalinya di kelas lightweight. Tentu Oliveira punya senjata besar, yaitu Jiu-Jitsu yang paling mematikan di dunia. Tapi justru di situ Topuria punya peluang lain. Ilia bukan fighter yang takut main bawah. Latar belakang grapplingnya kuat banget. Maklum, Ilia Topuria adalah orang Georgia. Sparring partnernya aja Khamzat Chimaev dan Merab Dvalishvili. Beberapa kemenangannya bahkan datang dari submisi. Saat lawan panic scramble, dia tenang mengunci posisi. Dan kalau Oliveira mencoba tarik guard atau rolling untuk sweep, Topuria bisa memilih untuk berdiri atau malah menghujani dengan elbow dari half guard. Ini bukan Dustin atau Justin yang berusaha kabur dari ground. Topuria justru mungkin menyambutnya. Jika Oliveira tidak mampu mengontrol ritme dan mendapatkan posisi dominan sejak awal, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan berada di bawah tekanan terus-menerus. Lalu ada aspek mental. Ilia Topuria datang ke pertarungan ini sebagai wajah baru UFC. Dana White dan jajaran promotor sudah sangat berharap dia bisa jadi penerus magnet seperti Conor McGregor yang berkarisma, brutal, dan muda. Dan keinginan itu tampaknya juga menyala di dalam diri Ilia Topuria. Motivasi bisa menjadi uranium pada nuklir, dan di titik ini motivasi Topuria sedang di puncak-puncaknya.
Dia bukan cuma ingin menang, dia bukan hanya ingin merebut posisi teratas, tapi membangun warisan, menjadi the face of UFC, dan untuk itu, mengalahkan Charles Oliveira bukan hanya target, tapi syarat mutlak, syarat wajib. Jika Topuria mampu menjaga jarak, menghindari clinch panjang, dan tetap sabar memburu momen saat Oliveira mulai membuka celah, misal saat overexit, atau saat gagal setup tendangan, maka pukulan overhand kanan atau counter kiri bisa jadi penentu. Sekali Oliveira tumbang, Topuria tidak akan beri waktu untuk recovery. Dia akan masuk, menyudutkan, lalu menyelesaikan, seperti yang dia lakukan ke Max Holloway dan Volkanovski. Ada juga fakta bahwa sabuk kelas lightweight kali ini kosong. Tidak ada juara bertahan. Tidak ada tekanan mempertahankan sabuk. Ini seperti panggung terbuka, dan panggung terbuka lebih sering dimenangkan oleh mereka yang datang dengan nyawa. Charles Oliveira jelas ingin jadi juara lagi, tapi dia sudah pernah merasakan itu. Dan secara alam bawah sadar, perasaan saya sudah pernah itu bisa membuat setengah langkah lebih lambat. Sedangkan Topuria, dia belum pernah, dan dia lapar, dan sangat lapar. Kalau dalam sepak bola, kayak Argentina bertemu dengan Prancis di final Piala Dunia 2022. Messi tidak pernah merasakan juara Piala Dunia, sedangkan Mbappe dan timnya sudah merasakannya 4 tahun yang lalu. Jadi wajar, Messi dan seluruh pasukannya jauh lebih lapar ketimbang seluruh pemain Prancis, hingga akhirnya Argentina juara. Kita juga harus mengingat Oliveira adalah natural featherweight yang naik kelas, tapi kini dia justru disambut mantan featherweight lain yang punya power, akurasi, dan teknik superior di posisi atas. Artinya ini pertarungan seimbang secara fisik, tapi sangat ditentukan oleh usia dan adaptasi. Jika Oliveira ingin menang, dia harus bermain cerdas, harus mencari takedown lebih awal, kurangi ruang gerak Topuria, dan main di posisi atas. Tapi itu bukan hal mudah, karena Topuria sangat pandai dalam footwork. Dia tidak berdiri diam, dia bukan striker statis. Dia punya gerakan diagonal yang membuat Oliveira sulit menangkapnya dengan clinch langsung. Dan jika Oliveira dipaksa main striking terlalu lama, maka efeknya akan terasa. Setiap kali dia gagal takedown, dia akan kehilangan tenaga, dan saat tenaga itu mulai berkurang, maka tangan akan makin turun, dagu akan makin terbuka, dan Topuria akan melihat semua itu sebagai undangan pesta. Secara teknikal, kunci kemenangan Topuria ada 3 hal. Yang pertama, menjaga jarak dan tidak terburu-buru. Oliveira adalah master perang chaos, tapi chaos tidak efektif kalau lawannya tidak terpancing. Yang kedua, mencari counter saat Oliveira membuka kombinasi. Karena kebiasaan overcommit Oliveira, Topuria bisa masuk dengan hook balik atau uppercut. Yang ketiga, menekan saat knockdown. Jangan beri ruang untuk Oliveira bangkit dan recovery. Disitulah Dustin dan Justin gagal. Akhirnya, ini semua soal waktu. Jika Oliveira masih bertahan dengan gaya lamanya, maka ia akan dibaca, dan kalau dibaca, Topuria akan menerkam. Apakah era Oliveira akan hidup lagi, atau lihat Topuria membuka lembaran baru sebagai juara 2 divisi? Jadi gimana? Dengan segala pembahasan ini, apakah fans Oliveira jadi ragu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.